Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya sedang bersama Pak Harun. Ini pertemuan saya dengan Pak Harun ini beberapa kali ya di pelatihan-pelatihan Suar Institute yang kerjasama dengan FPB dan WWF Indonesia. Nah, kebetulan saya sedang berada di sekitar rumah Pak Harun dan melihat sesuatu yang bikin saya menarik nih di sini. Jadi ternyata Pak Harun ini juga petani stroberi ya. Iya, petani stroberi. Jadi biasanya kalau sepemahaman saya ketika menikmati stroberi itu ketika berada di tempat yang ini, di tempat yang perbukitan itu saya merasakan baru bisa merasakan stroberi. Nah, di Kabupaten Melawi di daerah yang cenderung panas sebenarnya. Nah, kok bisa ada perkebunan stroberi dan udah sempat berbuah ya? Nah, udah sempat berbuah. Ya. Udah berapa kali panen, Mas? Untuk panen ini udah 2 kali dan saya ini kan orangnya kan kata orang ini penasaran ya, apa yang diinukan orang ini menurut saya bisa ya saya lakukan gitu. Tak peduli itu memang harusnya di udara yang sejuk ataupun harus di perbukitan apa segala, bagi saya ini semua media ini semua bisa digunakan, tinggal kreativitas kita aja. Berarti karena coba-coba awalnya, ya, coba-coba. Nah, dari hasil coba-coba itu untuk buahnya sendiri, hasil buahnya sendiri gimana? Hasilnya buahnya itu sebenarnya pertama ini ya mungkin karena kita baru belajar ya, jadi tidak terlalu maksimal. Untuk keduanya udah lumayan sih, sudah mampu 0,5 kilo sebenarnya waktu keduanya nih, kalau menurut hitungan dari kita berbisnis ini mungkin udah mulai naik lah kan. Cuman karena satu kendala ini, stroberi ini kan harus dirawat terus, jadi tidak boleh ditinggal. Jadi kayak mungkin kalau bahasa kita, dia pun punya naluri juga sama sejak hidupnya. Kalau saat kita ditinggal, stroberi itu pun tidak sehat. Oh, berarti stroberi tanaman yang butuh butuh kasih sayang, butuh sama, kasih sayang terus gitu. Iya. Terus menerus butuh disentuh terus, butuh dibelai. Kayak apa sih Bang perawatan yang harus ada interaksi sama stroberinya sendiri, itu perawatannya seperti apa? Yang jelas untuk pertama ya kita setiap hari paling enggak ya harus keliling melihat situasi apa sih yang diperlukan stroberi tersebut, apa batang stroberi tersebut. Kemudian keduanya itu kita memang harus rajin mengeburkan tanah, karena kita ini kan daerahnya daerah panas, beda dengan daerah yang mungkin tropisnya lebih dingin kan, anunya lebih dingin, jadi tanah yang ada di polybag ini tidak mudah keras. Tapi kalau di sini karena matahari masuk sekaligus itu kan secara langsung tanpa ada hambatan awan apa-apa, jadi gini. Pokoknya yang jelas kendalanya cepat padat. Oh, berarti untuk merawat stroberi tanahnya butuh digemburkan terus dan butuh disiram terus pastinya ya? Atau enggak hanya butuh digemburkan aja? Ya kalau untuk disiram paling enggak ini 2 hari sekali itu harus, paling enggak 2 hari sekali itu harus basah. Basah artinya ini bisa sampai ke bawah. Jadi memang benar sih kata abang kan, stroberi ini memang tempatnya harus di tempat yang dingin, di tempat yang sejuk. Iya. Jangan, kalau untuk di daerah Kalimantan ini kurang cocok. Cuman ada satu sih memang, kalau untuk ini kan berarti kita harus punya media yang bagus. Satu ini untuk pelindung matahari secara langsung. Mungkin itulah yang bisa dilakukan kita. Kan berarti ada kendala sebenarnya stroberi ketika datang ke sini. Padahal daerah sini menurut saya lumayan dingin ya, karena di sini perbukitan. Jadi di Melawi itu ada daerah perbukitan. Nah, ini saya melihat daerah sini punya potensi pertanian yang besar sebenarnya, karena daerahnya lumayan dingin dan banyak bukitnya. Tapi saya nggak tahu suhunya sedingin daerah perbukitan di Jawa apa enggak gitu. Kalau misalnya saya tahu stroberi di Jawa, tahu saya ada di Bandung, ada di Bogor, ada di Batu, ada. Itu daerahnya memang dingin sekali di sana, nggak bisa. Kalau di sini sih saya rasa agak dingin, cuman nggak sedingin
nggak sedingin di sana gitu. Nah, kenapa kok bisa nanam stroberi, Pak Arif? Satu ini stroberi ini kan tanaman langka sebenarnya, tanaman langka. Keduanya unik. Kalau menurut saya untuk orang rumahan itu sangat mudah ditanam. Kalau untuk orang rumahan, artinya dia setiap hari di rumah daripada tidak ada kegiatan apapun, mendingan tanam stroberi, berkebun stroberi itu sebenarnya lebih menjamin sebenarnya. Nah, apa yang jadi pertanyaan saya, kok bisa tiba-tiba saya mau nanam stroberi nih, bibitnya dari mana? Apakah ada program pemerintah tentang bagi-bagi bibit stroberi? Karena sepengetahuan saya nih, ada beberapa kelompok yang menanam stroberi akhir-akhir ini, belakangan ini. Nah, ini kenapa itu alasannya apa kok tiba-tiba ada bibit yang tiba-tiba datang kah atau apa? Kok tiba-tiba nanam stroberi gitu? Nah, kalau saya ini memang orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Apapun yang itu ya kita pertama satu kita jelas beli ya dari punya orang yang bukan pekebun malah. Belinya bukan ya punya pekebunnya. Jadi satu ini kok pemandangan saya ini, mata saya kok rasa suka benar lihat itu. Lihat stroberi karena Stroberi itu satu, apa namanya, dahannya pun kayak kalau kata orang anak-anak muda ini romantis ya. Daunnya romantis lah. Jadi ada begelok sana sini. Mungkin bagi aku, karena aku kan jiwanya sedikit banyak adalah jiwa seninya gitu, jadi suka lah. Lalu aku bertanya, ada bibitnya enggak? Katakan ada, boleh bagi dong. Jadi saya minta bagi. Ada pertama ada 7 pohon. Pertama jadi pohon, kemudian saya tanya gimana cara pindahkan bibit-bibit biar berbanyak. Jadi situlah. Berarti awalnya dari tidak sengaja lihat teman punya nanam stroberi, kok kelihatannya asing. Memang pohon stroberi, nggak tahu ya kelihatan apa enggak di kamera, pohon stroberi itu memang bentuknya agak unik. Bagi orang-orang Kalimantan jarang melihat bentuk pohon seperti ini gitu. Nah, itu cara saya pengen tahu cara mengembangkannya bagaimana, dari 7 pokok itu cara memindahkannya seperti apa? Satu kan ini, dia setiap stroberi ini kalau udah subur biasanya keluar sulur ada 3-4 batang. Dari sulur itulah kita pindahkan satu ke satu. Siapkanlah media untuk memindahkan anaknya. Sulur kan biasanya datang ke bawah. Contohnya kayak, ya mungkin bisa diambil. Kayak gini. Kalau gini kan udah bisa diperbanyak. Tinggal siapkan aja tempatnya, tek ke situ. Dia akarnya dia akan mengikuti ke bawah situ. Dia akan mengejar media yang di situ. Setelah ini sudah tumbuh, kemudian kita goyang-goyang ini udah kira-kira kuat, bisa dipotong. Nah, kalau buahnya nanti di mana? Buahnya di sini. Buahnya tetap di batangnya, bukan di sulurnya. Berarti dia bukan tanaman merambat ya? Bukan. Kalau misalnya udah banyak bibitnya, berarti ini tinggal dipotong dan dibuang gitu ya? Dibuang. Kalau kepingin memperbuah pun tidak boleh keluar ini sebenarnya. Biar jadi buah. Kalau mengeluarkan sulur ini apabila kepingin memperbanyak. Gitu. Makanya itulah aku bilang kalau bisnis orang rumahan cocok. Tapi kalau bagi saya kan karena aku kerjanya jauh, jadi tidak terawat setiap hari. Otomatis kan setiap hari kadang-kadang ada sulur yang datang, kita tidak sempat petik. Apalagi tidak ada yang nyiram. Contoh gini, ini baru ditinggal 1 minggu aja udah keras kayak gini. Dan posisi tanah ini harus gembur terus. Gembur ya? Sebenarnya ini harus lembut ini. Nah, ini kan jadi pilihan tanahnya memang gembur. Berarti butuh perawatan terus ya? Iya, itulah aku bilang ini memang bisnis orang rumahan, bukan bisnis kayak kita bisnis berjalan hanya sebatas sambilan, nggak bisa. Berarti untuk merawat stroberi di Kabupaten Melawi banyak tantangannya, butuh telaten kalau kata orang Jawa, butuh intensitas yang tinggi untuk merawatnya. Nah, dari situ kalau tadi kan hasil buahnya ada peningkatan nih 2 kali panen. Kalau hasil ekonominya, hasil dari buahnya itu cukup nggak sih Pak, dari modal awal perawatan dan lain sebagainya itu? Ada prospek menguntungkannya nggak kalau stroberi? Menguntungkan satu, jelas kepuasan batin ya.
itu yang tidak terhingga lah. Nah, kalau untuk materi kayaknya sih kalau untuk kita belajar awal ya jangan kita dulu harapkan untuk. Tapi paling enggak kita rasa puas karena sesuatu yang kita tanam udah menikmati hasilnya. Berarti kalau untuk apa punya hasil apa pendapatan tambahan ekonomi itu belum bisa belum bisa, tapi hanya untuk kesenangan batin ya, itu ya. Itu bisa. Nah, saya dengar kan apa Mang Harun ini agak kecewa nih dengan hasil hasil stroberinya. Nah, terus saya dengar juga sedang beralih atau sedang mencoba membudidayakan tanaman lain gitu. Nah, itu tanaman apa, Bang? Tanaman kalau bahasa kita di kampung ini daun sop apa? Seledri ya. Oh iya, seledri. Seledri. Jadi sebenarnya tidak sih begitu kecewa sih, cuman saya ini kepingin belajar dan berhitung bahwa tanaman yang kita tanam itu bisa menghasilkan untuk orang rumah gitu. Artinya bukan hanya semata-mata kita bertanam tapi dibiarkan tanpa perlu perawatan, kepinginnya hasilnya besar gitu kan itu. Kalau saya ini kan sekarang ini karena saya sama keluarga pun istilahnya agak jauh ya sama pekerjaan, kadang-kadang ketemu 2 hari sekali, 3 hari sekali, otomatis kalau ekonomi kan kita harus berbagi kan. Jadi saya berpikir nih bagaimana caranya biar orang rumah itu tanpa aku pulang pun sudah bisa menghasilkan duit sendiri kan. Jadilah beralih ke daun seledri ini. Daun seledri ini satu dari masyarakat semua itu kalau untuk warung bakso apa itu semua membutuhkan itu. Kemudian harganya terjangkau, beda dengan stroberi. Kalau stroberi kan mau mengandungkan kocek yang agak tebal sedikit baru bisa beli stroberi. Kan perbandingannya jauh. Sekarang gitu, beli stroberi tidak bisa di 5.000. Tapi kalau beli seledri 2.000 pun bisa. Kalau untuk di kampung kan gitu. Karena stroberi ini kan tanaman bergengsi. Ya, tanaman bergengsi, beda dengan tanaman lingkungan itu beda. Nah, kalau boleh tahu di sini stroberi berapa harganya per di kilonya? Sini kalau yang bagus ini kalau yang udah seleksi sekitar 250 per kilo. Cuman mahal. Iya, mahal, 250 itu mahal. Tapi kalau untuk di kampung kan kadang-kadang kita bawa ke penampung sana kan lagi dipilih-pilih ya. Ya dia seberapa, cuman kualitasnya kan udah beda lagi. Satu dia udah menginap di sini, mau udah di jalan kan apa segala. Jadi mungkin ya kendalanya kita pemasarannya lah. Dan kecuali mungkin kalau udah ada perusahaan sendiri yang nampung itu mungkin kalau untuk stroberi makanya saya berpindah lah ke seledri. Karena seledri kan udah perlu harus cari konsumen yang levelnya ke atas, itu udah perlu level ke bawah pun bisa dapat kan gitu. Masyarakat kampung sini udah bisa beli. Iya, saya pernah baca novel itu tentang orang yang nanam stroberi, bukan hanya di perawatannya tapi gimana menjaga kesegaran buah itu juga jadi masalah gitu. Pernah novelnya siapa ya, saya lupa, novelnya Terelie enggak salah, jadi apa Bidadari Surga apa gitu, saya lupa judulnya. Ada cerita di situ udah panen 1 truk harus dibawa ke kota. Ternyata sampai ke kota busuk stroberinya. Iya. Ada permasalahan seperti itu, butuh treatment khusus lah, butuh penanganan khusus lah untuk itu gitu. Nah, kalau seledri lebih mudah Pak ya, dan seledri lebih mudah, kemudian perawatannya pun kalau kita paham ini lebih mudah dari stroberi sebenarnya. Karena dia seledri ini kan tidak perlu setiap hari disiram. Dan setiap hari ditengok itu tidak perlu. Yang penting cukup kita menjaga mungkin lembab keadaan cuaca aja. Kalau memang cuacanya agak panas ya kita gimana caranya kita cari tempat-tempat itu. Kemudian kalau kalau seledri ini saya udah merasakan sekarang ini kan sekitar udah 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih aku tanya orang rumah, katanya 1 hari udah bisa menghasilkan
udah 15.000 per hari. Itu baru sekitar 50 pokok kan. Apalagi bayangan saya, makanya gini, bayangan saya seandainya stroberi ini kualihkan dengan itu semua, mungkin untuk 50.000 per hari udah mampu kan gitu. Lumayan, iya. Berarti kan udah cukup. Iya. Nah, kalau untuk bahasa kita untuk beli cabai apa bumbu dapur udah cukup kan gitu. Untuk makan di kampung udah lebih dari cukup kalau 50.000. Makanya saya kepingin memang minat untuk beralih ke situ. Untuk mengembangkan stroberi dan Strawberry. oh iya, seledri. Nah, Apa pasarnya jelas gitu jelas. ya. Dan tidak memilih. Dan tidak Tidak milih kalangan. Tidak milih kalangan. Tidak Semua orang butuh seledri ya. Nah, Mau bikin bakso, mau bikin apa, masak sop atau apapun itu, seledri sangat dibutuhkan. iya. Dan perlu diketahui para sahabat Lapan Inspirasi, Bang Harun ini suka bereksperimen ya. Iya. Kayak ini pohon apa belimbing yang ada di atas kita nih, melindungi kita dari sinar matahari, itu adalah hasil eksperimen Pak Harun juga. Tadi saya kaget, biasa durian belimbing seperti ini itu manis. Nyaman gitu, walaupun agak ada kecutnya masih ada nyamannya. Masih ada manisnya kan. Tapi ternyata setelah saya makan, wah ini rasanya bukan jenis belimbing ini, tapi jenis belimbing sayur ya. Iya. Belimbing wuluh kalau bahasa Jawanya. Nah ini gimana Pak, bisa ada eksperimen seperti ini? Sebenarnya eksperimen ini kan sebenarnya kan kalau kita katakan sebenarnya malu kan, karena ini kan produk gagal. Iya. Nah, cuman kalau justru orang itu penasaran. Jadi gini, sebenarnya tujuan awal saya ini, saya kepingin ini punya buah yang lebat dan tidak putus. Jadi datang ke sini tinggal petik, berujak ini itu kayak orang kampung, enaklah di situlah. Makanya adalah niat saya untuk saya kawinkan silang, kata bahasanya orang-orang yang itu, jadi kawin silang gitu. Kawin silang, tapi kawin silang ini menurut saya memang gagal, entah gagalnya dari saya apa entah gagalnya dari batangnya, enggak tahu. Jadi ya seperti itulah, memang tujuannya kepingin ini belimbing Bangkok manis ini, saya kepingin ini buahnya merambat seperti belimbing sayur. Seperti belimbing wuluh. Cuman bentuknya tetap belimbing Bangkok, belimbing papan. Tapi ternyata saat barang ini hidup dan tumbuh besar dan berbuah, ternyata rasanya aja yang sama. Kayak belimbing wuluh. Iya, rasanya sama, bentuknya tetap seperti itu, tapi rasanya udah kayak belimbing sayur. Karena induknya kebetulan yang di akar ini bawah kan memang belimbing sayur. Yang di bawah ini kan belimbing sayur. Jadi mungkin nggak tahu lah ya, kalau karena kita bukan orang itu sih ya, jadi ya hanya suka-suka gitu lah. Suka-suka. Tapi ada juga yang berhasil tadi yang diceritakan, juga, apa iya. seperti terong pipit menjadi 9 buah udah pernah. Iya, jadi satu pohon hasil buahnya 9 iya. gitu. Wah itu sayang udah mati. Udah mati di situ. Kalau ada itu pohonnya pasti menarik gitu. Pohonnya sekitar 1 lengan gini lah, sampai besar gitu. Jadi awalnya kan saya hanya kepingin ini batang mirip. Jadi saya coba kawinkan silang dengan cabai. Ternyata cabai mau hidup juga. Berarti tanaman lain pun mau. Nah, aku coba pakai terong kampung, mau hidup juga, nyatu juga. Wah, satu kambium berarti kan. Nah, akhirnya saya cari terong-terong yang ada di kebun-kebun kawan-kawan kan. Ada terong Cina lah, ada terong yang warna ungu, ada yang warna putih, ada yang warna belang-belang kayak gitu, ada yang warna hijau juga. Jadi ku tumpangkanlah di situ di kayu terong pipit itu, karena saya terong pipit ini dia umurnya panjang, kemudian akarnya kuat. Beda dengan terong-terong biasa ini kan ada umurnya berapa, paling 3 kali 4 kali panen udah selesai. Tapi kalau terong pipit tidak, dia semakin kita timbul dia semakin badan semakin besar, dia semakin bagus. Nah disitulah sampai ku coba pakai apa ya, yang satu lagi tomat. Disambung di tomat gitu. Ternyata mau juga. Ternyata mau juga di situ.
Jadi tomat sempat berhasil apa segala, cuman sayang udah nggak ada itunya pokoknya. udah nggak ada. Karena nggak kesibukan kita lah. Satu, mungkin itulah. Iya, mungkin itu patut sangat menginspirasi ya Bang Haru. Pengalamannya dan berani bereksperimen itu adalah sebuah keberanian, dan kebanyakan masyarakat kita itu jarang takut untuk berekspresi, untuk mengeksperimenkan sesuatu gitu ya. Nah ini keberanian Bang Harun untuk bereksperimen ini ya sangat luar biasa menurut saya. Berani nanam stroberi, bisa tahu misalnya ada tanaman yang satu pokok bisa 9 buah, itu kan itu sangat anu, dan pastinya setiap eksperimen nggak akan selalu berhasil ya, pasti ada kegagalan dan itu. Jadi mungkin cukup dulu obrolan kita Bang Harun, sangat menginspirasi dan bisa mungkin ketika para sahabat laman inspirasi yang bertani bisa bereksperimen seperti Bang Harun, sama-sama belajar. Disambung-sambungkan cari apa pengetahuannya lah dikit-dikit. Sekarang di internet banyak ilmu-ilmu itu tersebar di mana-mana. Jadi ya silahkan belajar, siapa tahu kita nanti akan melahirkan varietas-varietas baru dari buah-buahan. Siap. Oke, terima kasih Bang Harun sudah menyiapkan waktunya untuk ngobrol bersama, dan terima kasih juga buat para sahabat laman inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam laman inspirasi.